Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk para siswa dan sahabat pramuka di Indonesia. Pada malam hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah materi yang berkaitan dengan peta pita dan peta perjalanan. Ini merupakan hal yang penting sekali untuk kita ketahui, ya, peta pita dan perjalanan. Baik, langsung saja saya akan jelaskan. Baik, peta pita itu tujuannya sebenarnya adalah tujuan pembuatan peta pita itu adalah proses penggambaran keadaan yang kita alami di perjalanan, ya, yang kita alami maupun yang kita lewati di perjalanan atau penjelajahan yang kita lakukan itu. Dari suatu tempat sampai berpindah ke tempat yang lain. Itu ya. Itu tujuan tujuan dari peta pita, yaitu menggambarkan keadaan, gitu ya. Langsung saja. Kemudian di sini hal yang perlu adik-adik perhatikan dan hal adik-adik ya, persiapkan yaitu adalah bahan dan alatnya. Bahan dan alat peta pita ini bahan yang tidak sulit untuk dicari, ya, apalagi kita ini anak-anak yang berpendidikan semua, tentunya semua alat ini sudah ada di kita semua, ya. Terutama adik-adik dari SMP 3 Keruak merupakan hal yang penting untuk adik-adik persiapkan ini. Silakan ini nanti semua bahan-bahan ini silakan dipersiapkan ya adik-adik untuk kalian yang akan mengisi SKU bagian terap. Ini ada poin di SKU-nya untuk mengerjakan bagaimana cara membuat peta pita. Yang pertama bahannya adalah kertas, ya, kertas A4. Intinya itu HVS yang warna putih, bukan yang coklat ya. Kenapa warna putih? Biar lebih rapi sebenarnya. Tapi kebanyakan orang sih HVS yang warna coklat gitu ya. Itu yang dipakai. Oke, yang mana-mana yang penting kertas A4. Kemudian ada papan. Nah, untuk papan ini biasanya papan ujian. Nah, papan ujian yang perlu dipersiapkan. Untuk apa? Agar ketika kita menulis atau menggambar, itu kita rata, ya, rata tulisannya, gambarannya, dan semacamnya. Kemudian yang ketiga adalah jam tangan, atau sebenarnya set jam. Jam itu fungsinya nanti untuk melihat kita berjalan start mulai dari jam berapa dan menuju ke beberapa langkah yang kita tuju dari bidik kita bidik itu jam berapa sampai jam berapa, itu intinya. Kemudian yang keempat adalah penggaris. Nah, untuk penggaris di sini fungsinya nanti untuk menggaris pertama untuk menggaris tabel peta pita, kemudian untuk menggaris arah, ya, untuk menggaris arah hasil bidikan kita, gitu ya. Itu yang kelima adalah alat tulis. Alat tulis ini bisa berisi pulpen, kemudian penghapus dan itu untuk mengkeruk pensil, ya, itu yang penting. Kemudian yang keenam adalah alat ukur atau busur derajat. Alat ukur yang di sini saya maksud adalah busur derajat. Karena busur derajat ini paling penting ini untuk menentukan arah kita di mana, arah bidik kita itu di mana, berapa, gitu ya. Kemudian yang tujuh adalah kompas. Nah, ini kompas alat yang paling utama. Adik-adik harus punya itu kompas. Karena kompas ini akan menunjukkan arah, kemudian kemana kita harus melangkah. Kemudian pensil warna. Pensil warna ini biasanya banyak orang yang kurang memperhatikan pensil warna. Sebenarnya kalau kita membuat peta pita, pensil warna ini sangat berguna sekali kalau kita mewarnai bagian-bagian keterangan-keterangan itu ya, kiri dan kanan itu, apalagi yang kayak sawah, kemudian bangun-bangunan. Nah, adik-adik bisa memanfaatkan pensil warna ini. Oke, bahan dan alat ini sudah clear menurut saya, sehingga kalian semua yang dari SMP 3 Keruak silakan untuk mempersiapkan ini untuk yang akan naik tingkat terap. Baik, nah untuk selanjutnya di sini adalah kita bisa melihat ini adalah tabel peta pita. Tabel peta pita ini adik-adik harus kuasai, ya, apa yang harus diisi di bagian tabel ini, semacamnya. Itu harus adik-adik isi. Kenapa? Karena ini adalah format dari peta pita.
Oke, format. Yang pertama itu adalah nomor. Di sini adalah adik-adik menulis nomor berapa dulu. Satu, di sini dua, misalkan nanti ini ketiga. Ya. Kemudian di sini adalah ada waktu. Sorry. Di sini ada waktu. Nah, waktu di sini, nah itu adalah fungsi jam itu. Jam berapa kita membidik? Mulai dari start jam berapa di jam kita. Jadi adik-adik ini yang perlu diperhatikan, harus mengisi sesuai dengan daftar atau tabel yang ada di sini. Waktunya jam berapa? Misalkan jam 9.53, maka adik tulis di sini adalah 09.53 gitu. Kemudian arah. Nah, untuk arah ini adalah dari mana kita mendapatkan hasil dari arah. Adik-adik akan mendapatkan hasil dari arah ini adalah dari hasil bidikan dari kompas tersebut. Ya, bidikan dari kompas tersebut. Pasti adik-adik pasti bisa membidik ya. Nah, dari mana kita membidik? Dari start, dari pertama berjalan. Misalkan di gerbang SMP 3 Kerubak, terus kita bidik Tugu Sepit itu ya, Tugu Sepit, maka di sini akan menghasilkan arah. Misalkan arahnya misalkan 360 derajat atau 150 derajat, itu tergantung dari kompas tersebut. Kemudian di sini ada jarak. Nah, jarak ini kita mendapatkan jarak ini mulai dari langkah yang kita hitung, mulai dari jarak pertama atau yang kita mulai sampai titik di mana kita menembak tadi atau yang membidik tadi. Jadi, untuk hitungan jarak ini adalah dua langkah kaki itu dihitung 1 meter. Ya, dihitung 1 meter. Jadi adik-adik melangkah dulu saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 misalkan. Nanti dibagi 2. Nah, hasilnya nanti berapa? Berarti 10 bagi 2, maka hasilnya di sini adalah 5 meter. Oke. Kemudian di sini adalah kiri jalan. Nah, untuk kiri jalan, ini biasanya kenapa kita menggunakan format ini sebenarnya biar jelas saja nanti gitu, nggak ngelihat kemana-mana gitu ya. Kiri jalan, apa yang ada di kiri jalan? Misalkan kiri jalan ada bangunan sekolah, maka di sini adik-adik menggambar bangunan sekolah sesuai dengan simbol yang sudah ada di beberapa sumber. Ya. Kemudian kanan jalan, ini sama juga sebenarnya kanan jalan. Apa yang ada di kanan jalan itu yang digambar. Misalkan ada sawah, maka gambar sawah, ya. Kemudian yang perlu diingat adalah ketika ada bangunan di sini, maka ditulis dulu di bawahnya sekolah, baru digambar apa gedungnya. Kemudian di sini juga begitu. Misalkan sawah, maka digambar, tulis dulu sawah sini, kemudian digambar. Apa fungsinya kiri jalan dan kanan jalan? Ini akan menjadi pengingat kita nanti kalau kita seandainya kembali, apakah benar atau tidak tujuan kita kembali itu. Kalau salah, ya maka perjalanan kita lalui itu pasti salah. Itu fungsinya kenapa harus ada keterangan jalan, kiri jalan, kanan jalan. Kemudian keterangan di sini Anda boleh mengisi keterangan apa yang ada di situ, kemudian apa misalkan di sawah itu ada batu dan semacamnya, Anda boleh bercerita di sini. Tapi biasanya di sini tidak pernah diisi. Nah, untuk yang paling penting juga di sini adalah asal sekolah. Nah, kayak gini, ini adalah disebut dengan data pembuat. Nah, data pembuat ini berisikan asal sekolah, kemudian gugus depan, terus regunya apa, kemudian tanggal pembuatannya kapan, terus kemudian waktu membuatnya kapan, dan biasanya kegiatan apa dibuatnya peta-pita ini. Itu ya. Nah, ini mungkin saya sudah merasa clear ini ya untuk kalian saya jelaskan. Kemudian di sini ada peta perjalanan. Nah, adik-adik bisa lihat peta perjalanan ini sengaja saya menampilkan seperti ini. Ini sebenarnya garis kota ini merupakan kertas, ya, kertas A4 itu. Kemudian di sini saya sengaja tuliskan U di sini menunjukkan bahwa hadap utara kita ada di sini, ada di sini. Sorry, ada di sini. Ya, biar apa? Biar kita bisa menyesuaikan nanti mau kemana arah garis yang akan kita buat. Kemudian di sini ada titik. Titik ini sebenarnya fungsinya untuk mulai kita menggaris, mulai jalannya. Misalkan di sini tadi kan kita pakai gerbang SMP 3 Kerwa kan. Maka ini titiknya. Titik awalnya nanti ketika kita buat peta perjalanan itu berpatokan dengan pita yang ini tadi, ya. Nah, untuk itu nanti di sini akan banyak garis-garis.
mungkin ke situ, ke situ, ke situ, dan semacamnya, gitu ya. Nah, untuk peta perjalanan sama juga. Jadi adik-adik harus jangan lupa untuk